merahnya seorang Widya, ya, mencari fakta yang orang-orang melanggar hukum. Itu setetes darah merahnya seorang Widya. Kalau Linda dan kawan-kawannya, kalau Anda bilang saya ada kesamaan sama dia, jauh. Setetes darah merah saya untuk mengangkat kebenaran hukum yang ada di Indonesia ini dan mencari orang-orang yang melanggar hukum tersebut, terutama hukum HAM, yaitu pembunuhan berencana. Ya, kedua, ya, bedanya apa dengan Linda? Setetes darah Linda menyembunyikan orang yang terkasus hukum, tersandung kasus hukum. Itu bedanya. Boleh saja mirip. Khas saya adalah mengangkat orang kebenaran, pencari fakta kebenaran, agar orang-orang itu bisa mentaati hukum yang ada di Indonesia. Tidak menyembunyikan seseorang agar terhindar dari hukum. Tidak, itu saya. Ya, boleh kalian sama-samakan gambarnya. Tapi tidak bisa membedakan darah merah saya untuk Indonesia ini agar hukum ini bisa adil. Mencari pelaku-pelaku, bukan seorang Linda darahnya menyembunyikan pelaku. Itulah saya, kalau Anda mau tahu. Ya, nyawa taruhannya. Mereka bertaruh apa? Mereka hanya bertaruh uang. Saya nyawa bertaruhnya. Kalian hanya bertaruh uang. Ya, itu saya. Ya, ingat, darah saya mengangkat hukum, ingin menggali hukum ini agar ada titik keadilan, bukan menyembunyikan orang yang pelanggar hukum. Oke, selamat pagi. Ya, paham sampai di situ ya? Ngaruh nggak Widya? Pasti ngaruh bro, pasti ngaruh. Buat Putri, seorang pengacara, daripada terjun ngurusin kasus Pina, kemudian merembet kemana-mana, dari mau menangkap kasus seorang Pina, pelaku pemerkosaan Pina, pelaku pembunuhnya Pina, kok malah bikin sayembara mau nangkep Widya. Apakah pertanyaan saya sama Putri, apakah Anda ada kaitannya juga dengan keluarga mantu? Sayembara dari mantu kan, ya kan, untuk menangkap saja. Sekarang ini akan ada drakor baru loh. Ya, ada seseorang datang ke rumah Uya Kuya minta dihipnotis, nggak terbalik tuh. Seharusnya kan Uya Kuya datang tiba-tiba, ya, gebrakannya tuh menghipnotis seseorang. Ya, itu drama baru ya. Ingat ya Put, daripada Put sibuk ngurusin urusan yang namanya Vina, lebih baik urus kembali kematian suami kamu ya Put. Suaminya Putri, kematiannya yang nggak jelas, BAP-nya seperti apa, ya, apakah itu bini diri, apakah itu kena becok orang, ya kan, itu ya Putri ya. Apakah itu karena ulah mulut kamu sehingga yang ditikam suami, ya kan? Mending urus itu aja deh Put, ya, untuk Putri. Ya, mendingan Putri urus kasus kematian suaminya aja. Ya, banyak orang yang belum tahu kan Put. Ya, paslon yang namanya Pansos, yang namanya Bandar Lampung dari PAN. Ya, Putri, Maya Rumanti, Maya siapa tuh ya? Ya, calon paslon Pansos ya, Pansos dari PAN ya. Jadi daripada sibuk sampean yang ngurus yang namanya kematian siapa Pina, berlarut-larut sampai mau tangkap saya, bilang menghalangi Anda, lebih baik urus aja itu ya. Masalah kematian suaminya Putri itu sendiri, itu udah tuntas enggak itu kasusnya? Kok secepat kilat itu gitu Putri, itunya ditutup gitu loh Put. Mendingan itu aja ya Put, pesan saya. Mendingan kasus kematian suaminya aja
Itu kemarin itu ya dituntaskan lagi lebih lanjut. Siapa tahu ketemu juga pelaku barunya. Ya. Oke, salam waras buat Putri. Agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuat gitu setelah cuap-cuap saya. Iya tah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu. Akhirnya anak jadi korban. Paham? Sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk. Maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka. Sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar.